Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, hafizakumullah. Ketika kita mempelajari tentang sirah nabawiyah, kita akan berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa Rasul kita adalah orang Arab. Kemudian wilayah kebesaran beliau juga bermula dari Arab. Ada Makkah, kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Dan dari Madinahlah kemudian menyebar cahaya itu hingga ke seluruh dunia termasuk ke negeri ini. Sebagian orang yang tidak suka dengan Islam mulai mempertanyakan Rasul terakhir mengapa harus dari Arab. Bahkan ada yang mencoba untuk meragukan itu dan mempertanyakan, hingga kemudian ada yang mencoba membawa Islam dibatasi oleh teritorial, sehingga muncullah istilah-istilah ini Islam lokal, Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam dengan budaya di Indonesia, dan seterusnya. Di sini sebenarnya kita harus membahas lebih dalam di awal mengapa Rasul terakhir harus dari Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 124. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Jadi dari ayat ini bisa kita ambil dua pelajaran mahal. Yang pertama adalah bahwa terserah Allah hendak diberikan kepada siapa risalah kenabian itu. Allah yang punya hak memilih siapa rasulnya, siapa nabinya. Tidak ada yang ikut campur dalam pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah tinggal mengikutinya dan mentaatinya. Maka tidak benar ketika ada orang yang menggugat tentang mengapa Rasul kita harus Arab. Karena hanya Allah yang Maha Tahu diberikan kepada siapa tugas kerasulan itu. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwa sebenarnya pertanyaan tentang mengapa Rasul terakhir dari Arab, dan ini yang harus kita juga analisa karena ada pelajarannya. Sebenarnya semua analisa yang akan kita lakukan ini sesungguhnya semua kembali kepada ayat tersebut, yaitu bahwa sebenarnya kalau kita mau bertanya yang sesungguhnya apa hikmahnya, hanya Allah yang Maha Tahu. Karena Allah yang punya hak penuh untuk memberikan kerasulan kepada siapa. Kalau kita menilik sejarah orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi berada di kota Madinah, juga berada di Khaybar saat itu. Sesungguhnya mereka sedang menunggu kehadiran Nabi terakhir, sebagaimana yang ciri-cirinya disebutkan di dalam kitab suci mereka. Tapi begitu Nabi yang mereka tunggu itu adalah Arab, mereka terkejut. Karena mereka menduga bahwa Nabi terakhir pun akan hadir dari kalangan mereka, dari masyarakat Bani Israel, yang bagaimana mereka jumpai selama ini. Bahkan dialog antara pemimpin besar kafir saat itu ketika bertanya tentang Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dia yakin sesuai dengan kitab suci yang diketahuinya bahwa inilah semua ciri-ciri Nabi terakhir. Dia mengatakan bahwa dia yakin bahwa ini adalah Nabi terakhir, tetapi yang tidak saya duga adalah ketika Nabi ini hadir dari kalian, itu dari bangsa Arab. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa nasab Rasulullah Muhammad SAW sampai pada Nabiullah Ismail alaihissalam. Sebelumnya kerasulan nasabnya adalah nasab Nabiullah Ishaq alaihissalam. Sama-sama putra Nabi Ibrahim, tapi rata-rata para nabi berasal dari nasab Nabiullah Ishaq alaihissalam. Dengan demikian maka pembahasan tentang mengapa Rasul terakhir dari Arab semuanya harus bermuara pada ayat Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalat. Hanya Allah yang lebih tahu kepada siapa diletakkan kerasulan itu. Makanya ketika kita mencoba menganalisanya, tetap saja
Kalau kita mau bertanya apa hikmah besarnya, Allah yang lebih tahu. Tapi para ulama sejarah mencoba untuk melakukan beberapa analisa tentang masalah ini. Dan disinilah kita akan tahu betapa pilihan Allah tentu tidak sembarang. Kita saja ketika memilih seseorang yang kita jadikan, kita posisikan di tempat tertentu, itu saja tidak sembarang. Kalau kita memilih seseorang dengan jabatan tertentu, bukankah tidak sembarang? Kalau kita mengamanai seseorang untuk sebuah amanah tertentu, bukankah tidak sembarang orang? Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tugas yang lebih besar dari semua tugas manusia yang ada di muka bumi ini, yaitu tugas kerasulan. Untuk itu ada beberapa kajian, beberapa analisa tentang mengapa Rasul terakhir dari Arab. Yang pertama adalah dilihat dari masyarakatnya. Masyarakat Arab, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 97. Allah berfirman, Al-a'rabu ashaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Badui itu sangat kafir, sangat munafik, dan tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apa hubungannya ayat ini dengan pertanyaan mengapa Rasul terakhir dari Arab? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, Allah yang lebih tahu tentang keadaan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa orang-orang Arab Badui adalah Arab yang tidak tinggal di kota, tapi mereka orang-orang yang berpindah-pindah, nomaden, dan mereka adalah orang-orang yang tinggal di padang pasir. Orang-orang Arab Badui sangat kafir, sangat munafik. Bahkan kalimatnya adalah asyaddu kufra wa nifaqa. Bisa diartikan juga paling kafir dan paling munafik. Dan tidak mengetahui hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Maka kalau kita mengambil pelajaran dari ayat ini, hukum Islam ini, syariat Islam ini telah diujikan kepada masyarakat yang sangat kafir, sangat munafik, sangat tidak tahu hukum Allah. Dan terbukti berhasil. Terbukti syariat Islam mampu mengubah masyarakat yang Badui, yang sangat kafir, sangat munafik, dan di antara mereka muncul para pemimpin-pemimpin hebat. Masyarakat yang bukan siapa-siapa, tapi mereka menjadi, sebagian dari mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di dunia ini. Masyarakat yang sangat rusak, sangat kafir, sangat munafik, tidak tahu aturan Allah, tapi kemudian menjadi masyarakat yang sangat beriman dengan ketulusan iman mereka, dan mereka sangat menjaga hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka ketika syariat Islam ini telah terbukti berhasil memperbaiki masyarakat yang paling rusak, maka syariat Islam ini akan lebih mudah untuk mengubah masyarakat yang tidak serusak mereka. Seperti contohnya masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini. Mari kita lihat beberapa contoh betapa orang Arab Badui adalah masyarakat yang mereka untuk urusan yang sangat sepele, sederhana, perlu diajari. Contoh adalah tersenyum atau mencium anak. Di kita, di negeri ini, kita tersenyum pada siapa saja tanpa diajari. Bahkan kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal. Senyum itu perintah Islam. Bukankah Rasulullah SAW yang menyampaikan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah? Senyummu di hadapan saudaramu, di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Tetapi masyarakat Arab Badui dengan raut wajah yang tidak nyaman setiap dilihat orang, tersenyum harus diajari. Hingga Nabi harus menyampaikan bahwa tersenyumlah, senyum itu sedekah. Masyarakat negeri ini Masya Allah tidak diajari pun mereka tersenyum. Contoh kedua yang ini bahkan Rasul pun heran.
dengan masyarakat Arab Badui tentang masalah mencium anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari didatangi oleh seorang Arab Badui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan cucu-cucunya. Nabi menciumi cucu-cucunya. Orang Arab Badui yang datang itu kemudian bertanya, apakah kau lakukan ini ya Rasulullah? Artinya kau menciumi anak-anak kecil juga? Tentu pertanyaannya mengherankan. Kita pun heran dengan pertanyaan itu. Maka Nabi pun heran. Nabi bertanya, apa kau tidak punya anak? Dia mengatakan, aku punya 10 anak, tapi belum pernah sekalipun aku cium mereka. Ajaib. Seorang ayah bisa menahan diri, punya anak 10 tidak sekalipun mencium anaknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera berkata, pulang, cium anakmu. Aku khawatir rahmat dicabut dari hatimu. Jadi untuk mencium anak saja mereka harus diajari. Mereka harus dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka bahkan tidak pernah mencium anaknya. Entah apa yang ada di kepala mereka. Mungkin mereka merasa bahwa kalau mencium anak kecil atau bermain dengan mereka menjatuhkan wibawa orang besar mungkin, atau menjatuhkan kepemimpinan atau menjatuhkan kewibawaan seorang dewasa. Maka mereka harus diajari seperti itu. Adab, akhlak, sopan santun umpamanya. Kita setidaknya walaupun mungkin hari ini kita sedang krisis akhlak, tapi sisa-sisa itu masih ada. Menghormati orang yang lebih tua dan orang yang lebih berilmu. Kita berbahasa dengan bahasa yang lebih sopan, dengan nada yang lebih rendah, berbicara dengan orang yang berilmu. Tapi orang Arab Badui, mereka bahkan tidak punya adab pada Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi SAW yang dekat dengan Rasul tidak pernah berani memanggil nama Muhammad saja tanpa disertai dengan Rasulullah, Nabiullah, dan seterusnya. Panggilan kehormatan. Tapi Arab Badui bisa berteriak-teriak dengan mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Tidak ada adabnya. Itulah mengapa orang-orang Arab Badui dalam Al-Quran disebut sebagai sangat kafir, sangat munafik, dan tidak tahu hukum Allah. Maka sekali lagi bahwa ketika syariat Islam ini telah teruji mampu mengubah mereka jadi sebuah masyarakat yang beradab, menjadi masyarakat yang bahkan menjadi pemimpin besar di antara mereka, maka tentu lebih mudah mengubah kerusakan masyarakat negeri yang lain, termasuk masyarakat ini. Untuk itulah tidak ada yang pernah teruji sepanjang zaman yang mampu mengubah sebuah bangsa yang paling rusak kecuali Islam. Dan negeri ini, Indonesia ini, kalau mau baik tentu dengan Islam. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh syariat Islam, tidak ada yang tidak bisa diperbaiki oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau kita ridho di negeri ini diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terjadi perubahan yang jauh lebih mudah mengubahnya daripada Rasulullah SAW mengubah masyarakat Arab Badui. Untuk itulah maka masyarakat tempat pertama kali syariat Islam ini diturunkan, di antara mereka ada masyarakat yang paling kafir, paling munafik, yang dengan itu maka ternyata syariat ini diturunkan di tempat untuk diuji kali pertamanya bahwa benar ini adalah syariat Allah yang mampu memperbaiki, yang mampu mengubah, dan kemudian menunjukkan jalan manusia lebih baik, mengubah manusia, memuliakan manusia dari keberadaan yang sangat kafir dan munafik dan tidak tahu hukum Allah pada masyarakat yang beriman tulus dengan keimanannya dan kemudian berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajarannya wahai orang-orang yang memiliki pikiran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.